bahwa ada potensi bahwa pemerintahan ini akan menjadi seperti bebek lumpuh. Coba kita lihat ya, bagaimana Jokowi mempertontonkan keberpihakan selama ini. Kalau kita mundur lagi di sekitar bulan November 2022, ada satu pernyataan yang waktu itu ditegaskan oleh Pak Jokowi bahwa sebaiknya memilih pemimpin itu pemimpin yang bisa diandalkan, nah, yang mau kerja, ciri-cirinya berambut putih dan berkerut dahi waktu itu. Nah, waktu itu publik heboh ya dengan itu, tapi belum terlalu jelas bagi kita. Nah, sebenarnya langkah pemihakan Jokowi itu menjadi semakin jelas dalam beberapa bulan terakhir. Setidaknya saya mencatat tiga yang paling kini. Di sekolah partai PDIP bulan Juni 2023, Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe, ya, waktu itu kan muncul istilah cawe-cawe ya, intervensi yang dilakukan oleh presiden yang bagi sebagian pihak itu tidak seharusnya gitu ya. Pak Jokowi sendiri waktu itu menegaskan bahwa beliau tidak melakukan cawe-cawe, tetapi belakangan pernyataannya berubah. Ya, di bulan Juni 2023 beliau menyatakan cawe-cawe itu kewajiban moral saya sebagai presiden, katanya. Ya. Sebab sebagai presiden di masa transisi kepemimpinan nasional, kalau beliau tidak cawe-cawe, maka nanti kalau misalnya ada masalah, ya, jangan-jangan orang akan menuduh dia sebagai yang tidak bertanggung jawab. Bagi saya ini problematik. Problematiknya di mana ya, kalau misalnya ini contoh ya, presiden memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu di 2024 nanti berlangsung secara baik, ya, itu bagian dari kewajiban pemerintahan untuk mengantarkan ke pemerintahan yang baru di bulan Oktober nanti. Tapi kalau intervensi itu bermakna bahwa Pak Jokowi menghendaki figur tertentu untuk dipilih oleh publik, nah itu bermasalah. Nah, bulan September 2023 menjadi semakin terang. Ya, dalam Rakornas Seknas Jokowi, ya, beliau menyebut, saya tahu dalamnya partai seperti apa. Mereka ingin menuju kemana, saya juga ngerti, kata Pak Jokowi. Ada dua hal yang cukup serius dengan ini. Yang pertama adalah bahwa Pak Jokowi menyatakan secara terbuka informasi intelijen yang mestinya itu menjadi konsumsi presiden, bukan untuk mengendorse calon tertentu, bukan juga untuk mengintervensi partai tertentu, tetapi sebagai bagian dari pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Hanya saja kasakusuk yang waktu itu kita dengar adalah bahwa ini mungkin terkait dengan ketidaknyamanan Pak Jokowi dengan Kepala BIN, ya. Dan kalau memang itu sungguh-sungguh terjadi, artinya nanti saya akan lanjutkan membahas ini, ya, bahwa ada potensi bahwa pemerintahan ini akan menjadi seperti bebek lumpuh. Yang kemarin barusan mengadakan jamuan makan siang dengan 3 calon presiden, ya, seolah dengan harapan saya kira itu akan mengakhiri atau menjawab diskusi kita hari ini. Ketika dia bisa mengundang 3 calon presiden dalam satu meja makan, orang kemudian diarahkan untuk berpikir bahwa presiden berada di tengah-tengah. Dia dekat dengan tiga-tiganya, ya. Jadi kalau Mas Arief masih menduga presiden itu cenderung tidak netral, mestinya jawaban makan siang yang diadakan Pak Jokowi itu sudah memberikan penjelasan, gitu ya, bahwa presiden itu ada di tengah-tengah. Ya. Tapi kan kita tahu sendiri, gitu ya, sudah juga dibilang tadi bahwa banyak kontradiksi, ya, antara apa yang dilakukan oleh presiden, apa yang disampaikannya, gitu ya. Kadang-kadang berbanding terbalik, ya, saat dia bilang dia ada di tengah-tengah, saat dia misalnya mengundang 3 calon presiden di satu meja, saat yang sama
setelah itu dia ke Bali melakukan pertemuan dengan relawan gitu ya. Jadi Mas Arief tadi sudah menjelaskan begitu banyak kontradiksi antara pernyataan Jokowi di ruang publik gitu ya. Dengan jamuan makan siang kemarin itu memang dilakukan Jokowi untuk mengirim pesan gitu ke publik bahwa narasi-narasi yang beberapa pekan terakhir ini banyak muncul di media sosial maupun di media massa soal kecenderungan Jokowi untuk berpihak pada calon tertentu itu tidak benar. Dia mengundang 3 calon presiden di satu meja itu, nampaknya ada kemauan Jokowi untuk menyampaikan pesan itu ya, walaupun kita tahu ada begitu banyak atau ada rentetan peristiwa sebelumnya yang cenderung menunjukkan keberpihakan presiden pada calon tertentu gitu ya. Jadi jamuan makan siang kemarin itu sih mestinya bukan tujuan untuk memastikan pemilu 2024 berjalan kondusif ketika 3 calon presiden sudah diajak oleh Jokowi agar memelihara kekondusifan situasi menjelang pemilu 2024 gitu ya. Jamuan makan siang itu nampaknya untuk kepentingan Jokowi saja, agar dia kemudian bisa dicitrakan netral gitu ya, dengan bisa mengundang 3 calon presiden dalam jamuan makan siang itu. Jadi kepentingan untuk menjaga kondusivitas pemilu itu ya mestinya harus dilakukan Jokowi dengan mengundang KPU dan Bawaslu gitu ya, yang punya tugas hajatan atau punya tanggung jawab untuk memastikan lancarnya penyelenggaraan pemilu, memelihara situasi kondusif menjelang pemilu yang mestinya tugas penyelenggara KPU Bawaslu ya. Kenapa kemudian yang diundang calon presiden? Ada 3M ya, soal pertama makan-makan, soal kedua miring-miring, dan yang ketiga bukan main-main. Saya mau bicara dalam 3 konteks M itu tadi. Makan-makan sudah diurai tadi, jadi diskusi ini ada karena ada undangan ya dari Presiden Pak Jokowi terhadap 3 calon presiden, maka yang sudah disampaikan tadi dan menurut beberapa pengamat bahwa itu sebenarnya fungsi Jokowi menyatakan bahwa dia netral dan tidak punya. Itu kan jadi maksud, jadi pesan daripada makan-makan itu adalah saya presiden loh, institusi negara, sebagai kepala negara, ada 3 pasangan calon presiden yang sudah daftar di KPU, belum penetapan, sudah daftar, dan 3-nya diundang calon presiden. Jadi mau menyatakan, menegaskan bahwa 3-3-nya boleh berkomunikasi, makan, dan netralitas itu terpampang dalam meja makan itu. Kedua, soal miring-miring itu juga beberapa hari lalu kan, hari Senin, dikumpulkan kepala daerah, penjabat kepala daerah, penjabat gubernur maupun penjabat bupati dan wali kota yang terdiri dari sebenarnya pejabat aparatur sipil negara. Itu ditetapkan oleh Presiden bagi gubernur dan Mendagri untuk bupati wali kota. Presiden bilang kan, Bung Ray, jangan tepuk tangan dulu, ya, jangan miring-miring. Bagi yang miring-miring, ya kan, ini saya ganti. Evaluasinya berapa hari? Di Permendagri 4/2023 3 bulan. Memang tiap 3 bulan itu ada evaluasi untuk semua pejabat, bupati, wali kota, dan pejabat gubernur. Presiden bilang, ini tiap hari saya akan melakukan evaluasi harian ya. Iya kan? Akan melakukan. Artinya ada 2 pesan sebenarnya yang saya baca dari konteks miring-miring tadi. Pertama, dari sisi objektif dan positif ya kan, Presiden mungkin maunya begini, jangan ya miring ke kiri, jangan miring ke kanan, harus di tengah-tengah, harus netral, independen. Memang begitu kan.
dalam menjalankan undang-undang harus netral, pejabat negara, pejabat ASN, pejabat struktural dan lain sebagainya harus netral. Tapi ada juga interpretasi kedua, misalnya jangan miring-miring, misalnya harus tegak lurus ke presiden, ya kan? Jadi dalam dua perspektif itu kira-kira opini yang berkembang dalam masyarakat itu, tinggal kita yang menilai. Nah, soal yang ketiga adalah main-main yang saya ungkap. Nah, diskusi hari ini, output yang kita harapkan sebenarnya pada konteks yang ketiga ini yang saya mau sebutkan. Jangan sampai ada yang main-main dalam konteks netralitas ini, termasuk presiden dan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Nah, konstruksi hukumnya itu sebenarnya bagaimana? Kalau misalnya ada yang main-main, ya kan? Main-main artinya tidak netral. Kita punya undang-undang pemilu kan, 27/2017 dan diubah 7/2023 kemarin, penetapan Perpu. Nah, sebenarnya konstruksi hukumnya itu sudah ada. Pasal 282 dan 283 ada larangan. 283 sudah heboh kemarin terkait pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Pertama, jelas diplomasi meja makan kemarin itu menurut saya ambiar ya. Kurang makna ya, karena sudah dicemari sendiri oleh presiden dengan kunjungan ke Bali yang menimbulkan dua persepsi yang menguatkan bahwa meja makan itu sekedar formalitas yang ambiar itu ya. Pertama, seperti kita ketahui, ada penurunan baliho dari salah satu calon presiden, dan yang kedua ada makan ya dengan relawan yang relawannya menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu, tadi Bung Randy udah menyebutkan semua pejabat negara itu tidak boleh membuat keputusan yang baik yang menguntungkan maupun yang merugikan salah satu peserta pemilu ya. Nah, jadi menguntungkan tidak boleh, tapi merugikan juga nggak boleh. Nah, misalnya kayak kemarin itu dengan menurunkan baliho, spanduk, itu termasuk merugikan apa tidak? Nah, itu kan harus dilihat dulu, apakah ada dasarnya menurunkan itu atau tidak. Kalau ada dasarnya, apa ketentuan apa yang dilanggar? Gitu. Sebab sesuai dengan aturan juga bahwa saat ini masa-masa yang disebut dengan sosialisasi ya, bahwa setiap peserta pemilu diberi hak untuk memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat seluas-luasnya. Nah, tinggal nanti dilihat itu apakah spanduk-spanduk itu menyalahi aturan atau seperti apa dan sebagainya gitu. Kalau tidak, ya tentu saja tadi udah disebutkan mestinya Bawaslu ya meminta keterangan dari PJ Gubernur Bali ya kenapa spanduk-spanduk itu dipindahkan, karena itu punya potensi dua tadi. Pertama adalah pada dasarnya dan pada aturannya nggak boleh merusak alat peraga sosialisasi setiap peserta pemilu gitu ya, itu bisa berujung pidana. Nah, yang kedua adalah itu tadi, apakah kebijakan itu guna untuk merugikan ya peserta pemilu atau tidak gitu. Nah, ini Bawaslu nih mestinya itu. Nah, yang kedua, makan-makan itu ya jelas masalah ya. Masalah pertama karena presiden ke Bali itu dalam kerangka tugas negara, maka negara memfasilitasinya dengan memberikan pesawat kenegaraan dan sebagainya gitu. Maka sudah semestinya di dalam perjalanan itu tidak boleh dirangkaikan dengan kegiatan yang bersifat personal. Apa kegiatan personal itu? Ya itu tadi ketemu relawan gitu. Lebih tidak boleh lagi kalau di dalam pertemuan itu kenyataannya ya mereka
menyertakan informasi tentang dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah kan kita nggak tahu dalam durasi 30 menit, saya nggak tahu pertemuan itu atau 40 menit, 45 menit, apa saja yang dibicarakan. Ya, yang pasti kita dengar mereka menyebut ada penyebutan dukungan kepada Pak Jokowi, gitu ya. Terhadap dukungan kepada Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi gitu ya. Nah selain itu apa saja yang dibicarakan kita nggak tahu ya kan, apakah semata-mata kalimat itu saja yang terungkap atau ada kalimat-kalimat lain. Nah oleh karena itulah Bawaslu juga mestinya turun tangan untuk ya sebisa mungkin ya meminta keterangan dari presiden di balik itu pertemuannya apa saja yang dibicarakan, apa bunyinya. Saya nggak tahu itu durasi berapa, 30 menit, 45 menit, atau berapa begitu. Nah sebab itu tadi telah disampaikan ada penyampaian informasi bahwa mereka menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon wakil presiden, dan lebih khusus lagi pasangan calon presiden itu adalah anaknya Pak Jokowi, dalam hal ini adalah Gibran Raka Buming Raka ya.